Mbak Anita, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya Ibu Reski, kalau kita melihat dampak dari kenaikan PPN 12% ini, apakah menurut Ibu akan sangat signifikan untuk alat kesehatan? Sebenarnya kalau kita hitung secara matematika aja ya, namanya dari 11 ke 12 tentu implikasinya akan menimpa banyak sektor industri lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sektor lainnya pasti akan ikut terdampak, apakah itu dari sisi supplier raw material kami, kemudian dari sisi biaya importasi, kemudian biaya-biaya pengiriman dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat tentu pasti ada implikasinya. Tinggal bagaimana kami dari sisi asosiasi alat kesehatan yang memang menaungi pelaku usaha alat kesehatan berusaha untuk memastikan kepada anggota agar supaya jangan sampai ada kualitas yang kemudian terdisrupsi atau terresiko dengan adanya kenaikan harga ini. Mungkin itu ya. Baik, artinya sudah disiapkan antisipasi dari Gakeslab untuk para anggota? Betul, dari kami menghimbau para anggota dengan adanya kondisi yang sekarang, yang sebenarnya kalau kami lihat dari pemerintah sebenarnya arahannya belum cukup clear ya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa akan ada kenaikan PPN 12% yang akan juga berimbas ke layanan kesehatan premium. Tapi artinya premium itu definisinya sendiri kita belum ada nih juknisnya. Apakah premium itu artinya swasta atau layanan kesehatan seperti apa saja yang akan dikategorikan sebagai premium. Nah tentu dalam kondisi ini kami juga belum bisa bersikap apapun. Tapi yang tadi kami sampaikan, kami berusaha tetap menghimbau ke anggota supaya jangan sampai poin penting dari alat kesehatan adalah kualitas dan ketersediaan itu teresikokan dengan adanya isu kenaikan PPN ini. Baik, apakah sudah ada perhitungan dari Gakeslab dengan adanya kenaikan 1% ini? Ini akan berdampak terhadap kenaikan dari harga alat kesehatan hingga berapa persen? Itu akan tergantung lagi dengan range alat kesehatan itu cukup luas ya. Jadi mungkin mulai dari yang consumer goods seperti kontak lens, nah itu termasuk alat kesehatan. Kemudian ada alat kesehatan habis pakai seperti halnya syringe, kateter, infus gitu ya. Kemudian ada alat-alat laboratorium seperti reagen sampai ke alat-alat besar yang CT scan, MRI. Nah, tentu masing-masing karakteristik alat itu akan punya implikasi yang berbeda-beda tergantung dari bisnisnya dan supply chain prosesnya. Itu kami belum sampai ke arah sana, tapi begitu ini memang sudah pasti implementasinya seperti apa, ada kejelasan dari pemerintah, kami akan terus berkoordinasi dengan anggota kami untuk bisa melihat implikasinya akan sebesar apa. Baik, dari beberapa tipe alat kesehatan yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira yang akan paling terdampak itu alat kesehatan yang kriterianya seperti apa? Yang pasti yang nominalnya besar dan secara supply chain proses butuh yang kompleks. Contoh misalkan alat-alat laboratorium atau in vitro diagnostik, pada saat pengiriman dia akan butuh kondisi khusus, suhu dan lain sebagainya. Tentu itu akan terdampak. Kemudian mungkin alat-alat kesehatan esensial seperti untuk alat-alat jantung, implan jantung dan lain sebagainya, yang mana biasanya kita mensuplai ke daerah-daerah itu harus secara ibaratnya sedikit-sedikit menyesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan. Nah, alat-alat yang butuh rantai pasok yang cukup kompleks seperti itu tentu akan implikasi dampaknya akan lebih besar. Baik, tadi Ibu sempat sampaikan masih menunggu juknisnya seperti apa, terutama untuk pelayanan kesehatan yang premium gitu. Selagi mungkin pemerintah masih merampungkan seperti apa juknis yang disiapkan untuk alat kesehatan, mungkin ada masukan dari Gakeslab, kriterianya seperti apa untuk yang dikategorikan premium itu? Agak sulit ya sebenarnya gini, menurut kami dari sisi kami sebagai masyarakat juga ya, kita melihat sebenarnya kalau kita bicara pada saat PPN 12% ini digaungkan, sasarannya awalnya bilangnya kan luxury goods. Yang ada di pemikiran kami, kalau memang sasarannya adalah masyarakat kalangan menengah atas, luxury goods itu cukup clear. Contoh mobil mewah, perhiasan, itu jelas. Tapi pada saat kemudian masuk ke dalam layanan kesehatan premium, apakah semua yang mengakses layanan kesehatan premium bisa dikategorikan masyarakat kaya? Kita pun mungkin masyarakat menengah ke bawah sebagian besar kalau ada keluarganya sakit pasti ingin dapat perawatan terbaik gitu ya. Jadi menurut kami susah kalau mau mengusulkan, kami sih akan straightforward usulkan yang jelas-jelas objeknya adalah orang kaya seperti mobil mewah, atau yang lain adalah mungkin kita bisa berangkat ke komoditas yang sebenarnya secara kesehatan cukup merugikan masyarakat. Misalkan minuman atau makanan dengan berperisa manis, rokok,
minuman beralkohol. Mungkin bisa berfokus ke komoditas-komoditas yang memang secara jangka panjang akan merugikan kesehatan, yang artinya menambah biaya kesehatan negara ya. Itu akan lebih bijak kalau pemerintah berfokus kepada produk-produk yang seperti itu, peningkatan PPN-nya. Jadi kalau disuruh mengusulkan, kita nggak akan mengusulkan apa-apa rasanya ya, karena itu tadi, rasanya semua warga negara itu berhak mengakses layanan kesehatan, walaupun itu layanan kesehatan premium, bukan berarti masyarakat menengah ke bawah tidak berhak untuk mengakses layanan kesehatan premium. Baik, artinya kalau memang ada pembagian layanan kesehatan premium ini justru akan menyulitkan aksesibilitas pengobatan sekali. yang tepat Kata untuk kuncinya di kelas menengah ke bawah begitu ya. Setuju. Baik, apakah menurut Ibu ini akan menyebabkan korban di kemudian hari apabila tetap diterapkan? Iya, bisa dibilang seperti itu ya, karena kita melihat sekali lagi layanan kesehatan itu tidak bisa dilihat premium karena mahal atau premium karena layanan kesehatan yang diperoleh sangat lengkap gitu ya. Sekali lagi semua layanan kesehatan itu kan sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang satu pasien membutuhkan layanan kesehatan yang advance, teknologi yang terbaru, itu artinya kita nggak bisa bilang Anda mau mengakses layanan premium, Anda yang menengah ke bawah nggak bisa nih gitu ya, seperti itu. Jadi memang tadi kata kuncinya yang Mbak sebutkan benar sekali, aksesibilitas itu harusnya merata, dan dari undang-undang pun, Undang-Undang 45, seluruh warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama harusnya. Gitu sih. Jadi kami melihat seharusnya tidak ada narasi layanan kesehatan premium dan non-premium